wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias Putri Maharani, NIM 8111419099, presensi 45. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum internasional, di mana menjadi tugas ujian akhir semester hukum internasional. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian hukum internasional beserta ruang lingkupnya. Yang kedua, mengenai asas-asas hukum internasional. Yang ketiga, mengenai teori-teori hukum internasional. Yang keempat, mengenai subjek hukum internasional. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengenai sumber hukum. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian hukum internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum internasional publik dan yang kedua ada hukum internasional privat. Pengertiannya, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang kedua ada hukum internasional privat, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara bersifat perdata. Selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum antar bangsa dan hukum antar negara. Pengertian hukum antar bangsa menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan raja-raja pada zaman dahulu. Sedangkan hukum antar negara menunjukkan kompleksitas, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, negara atau bangsa yang kita kenal dengan munculnya negara dalam bentuknya yang modern atau nation state. Selanjutnya ada bentuk perwujudan hukum internasional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum internasional umum dan yang kedua ada hukum internasional regional. Pengertiannya, hukum internasional umum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Seperti contoh, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang kedua, hukum internasional regional, yaitu hukum internasional yang terbatas lingkungan berlakunya atau hukum internasional yang berlaku untuk wilayah tertentu atau bagian dunia tertentu. Seperti contoh, ada ASEAN. Selanjutnya ada dasar berlakunya hukum internasional. Yang pertama ada asas Pacta Sunt Servanda yang memiliki pengertian bahwa setiap perjanjian yang disepakati para pihak harus ditaati dengan itikat baik. Dan yang kedua ada asas primat hukum internasional, bahwa hukum internasional berderajat lebih tinggi daripada hukum nasional. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang kedua adalah asas-asas hukum internasional. Dalam hukum internasional, memiliki 3 asas yang terdiri dari yang pertama ada asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Yang kedua ada asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapat perlakuan hukum dari negaranya dimanapun ia berada. Asas kebangsaan ini memiliki kekuatan ekstrateritorial
yaitu hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negara walaupun berada di negara asing. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Memasuki materi yang ketiga, yaitu membahas mengenai teori-teori hukum internasional. Teori hukum internasional terbagi menjadi 6. Yang pertama ada teori hukum alam. Hukum alam diartikan sebagai hukum yang ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau satuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Selanjutnya yang kedua itu ada teori positivisme. Teori ini mengatakan kekuatan mengikatnya hukum internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara. Yang ketiga, ada teori kemauan bersama negara. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa adanya hukum internasional bukan karena kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional. Selanjutnya, yang keempat, ada norma hukum atau mazhab wina. Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya dasar mengikatnya hukum internasional bukanlah merupakan kehendak negara, melainkan berdasarkan pada norma hukum. Selanjutnya ada fait social atau mazhab Perancis. Mazhab Perancis ini mendasarkan mengikatnya suatu hukum termasuk hukum internasional pada faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang diberi nama fakta-fakta internasional atau fait social. Dan yang terakhir, ada pandangan Sterk. Menurut Sterk, unsur pokok yang memperkuat sifat wajib aturan-aturan hukum internasional adalah fakta empiris bahwa negara-negara mau bersikeras mempertahankan hak-haknya menurut aturan-aturan tersebut terhadap negara yang dianggapnya seharusnya menaati aturan-aturan itu. Kita memasuki materi yang keempat mengenai subjek-subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di samping pengertian tersebut, ada juga pengertian subjek hukum internasional dalam arti yang lebih luas, di mana mencakup kenyataan bahwa yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut hanyalah hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas ini adalah orang perorangan atau individu atau yang disebut naturlik person, yaitu orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya. Adapun yang menjadi subjek hukum internasional yang akan dibahas adalah yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Untuk pembentukan suatu negara diperlukan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting, yaitu yang pertama, adanya penduduk yang tetap, yang kedua adanya wilayah tertentu, yang ketiga adanya pemerintah, dan yang keempat adanya kedaulatan yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa unsur konstitutif suatu negara adalah adanya capacity to enter into relation with other states. Konsep ini telah memperluas
konsep klasik mengenai pembentukan negara yang hanya mensyaratkan 3 hal, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintah. Namun, perkembangan hukum internasional selanjutnya mensyaratkan bahwa kapasitas tersebut harus digantikan dengan istilah kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya, yang kedua ada organisasi internasional, yaitu perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara, misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada International Non-Government Organization. Yang keempat ada individu atau person, orang perorangan ataupun individu pada dasarnya sudah cukup lama dapat dijadikan subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional Permanen mengenai kasus Danzig Railway Official Case. Dalam kasus ini diputuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada perseorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai kekuatan hukum dalam hukum internasional, atau harus diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Penerapan yang lain terhadap individu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah dalam kasus penuntutan penjahat-penjahat perang di Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara sekutu yang menang dalam peperangan. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Penjahat Perang yang dilakukan di Tokyo, dan selanjutnya diikuti dalam Mahkamah Eropa tentang hak asasi manusia yang menjamin hak individu yang diberikan oleh Konvensi Eropa tersebut. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa individu dapat mengajukan negaranya sendiri kepada Mahkamah Eropa melalui negaranya ataupun Komisi Eropa. Yang kelima, ada perusahaan transnasional. Yang keenam, ada ICRC atau International Committee on the Red Cross. Yang ketujuh, ada organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan haknya. Yang kedelapan, ada pemberontakan atau insurgensi atau belligerent apabila di dalam suatu negara ada suatu kelompok pemberontak yang telah berkembang menjadi kuat dan besar serta menentang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent. Arti sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum berdasarkan kepada permasalahan untuk mendapatkan ketentuan hukum yang akan diterapkan sebagai kaidah dalam hukum internasional atau arti formil. Dalam hukum tertulis ada dua tempat yang mencantumkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu pasal 7 Konvensi Den Haag 12 pada tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut atau International Price Court, serta dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen pada tanggal 16 Desember 1920 yang kini telah tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional atau Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945. Untuk Mahkamah Internasional mengenai perampasan kapal tidak pernah dapat dibentuk karena tidak mencukupi jumlah ratifikasi yang diperlukan.
Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional akan digunakan 4 sumber. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk memberikan akibat hukum tertentu. Kita memasuki yang kedua, yaitu ada kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan muncul dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes dari pihak lain, maka secara berangsur-angsur akan terbentuk suatu kebiasaan. Contoh ketentuan hukum internasional yang timbul dari proses kebiasaan internasional adalah penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang digunakan untuk memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kini bendera putih dijadikan sebagai simbol perdamaian atau menyerah kalah. Sebaliknya, dalam hukum perang, ada juga kebiasaan yang tidak pernah menjelma menjadi ketentuan hukum internasional karena tidak memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Contohnya dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kapal selam Jerman biasa menenggelamkan kapal dagang pihak lawan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan kepada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Asas hukum umum ini harus berdasarkan sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar merupakan asas dan lembaga hukum Romawi. Adanya prinsip hukum umum ini memberikan arti penting dalam perkembangan hukum internasional karena adanya prinsip-prinsip hukum umum maka mahkamah tidak akan dapat menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur persoalan tersebut, sehingga mahkamah kemudian akan dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip hukum baru dalam hukum internasional. Yang terakhir atau yang keempat adalah putusan pengadilan dan doktrin. Berbeda dengan sumber hukum yang telah dibahas, putusan pengadilan dan doktrin merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum internasional. Maksudnya, putusan pengadilan dan doktrin dapat digunakan untuk memperkuat atau membuktikan tentang kaidah hukum internasional yang didasarkan pada sumber utama tersebut. Putusan pengadilan dan doktrin itu sendiri tidak mengikat atau tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Putusan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 sub D adalah semua pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Sedangkan yang dimaksud dengan doktrin yaitu ajaran sarjana hukum terkemuka merupakan hasil karya mereka yang dapat dipakai untuk pegangan dan pedoman untuk menemukan hukum internasional. Walaupun ajaran itu sendiri tidak menimbulkan hukum,
Selain yang telah disebutkan, ada juga sumber hukum yang berasal dari keputusan Badan Perlengkapan Organisasi dan lembaga internasional. Sekian materi hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Sekian, stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.